Ini dia hasil pertandingan di hari kedua, minggu kelima regular season MPLID Season 9. Ya, sebagai match pertama, tim Alter Ego pun berhasil mendapatkan poin penuh setelah mengalahkan tim Geek Fam dengan skor 2-0. Walaupun sudah melakukan pergantian pemain dari sisi jungler untuk di tim Geek Fam, tapi mereka juga masih belum bisa mendapatkan kemenangan dengan roster tersebut. Beda sama tim Alter Ego yang kembali menaikkan Leo Murphy dari MDL ke MPL, tim Alter Ego pun bermain kembali seperti roster mereka di season 8 kemarin. Seperti di game pertama, dengan draft pick yang sama-sama kuat dari kedua tim Alter Ego pun bisa menguasai permainan dari tim Geek Fam untuk di early sampai mid game. Apalagi Leo Murphy yang pakai Franco pun beberapa kali bisa mendapatkan pemain tim Geek Fam dengan Iron Hook-nya. Di menit 12 dengan momen Iron Hook yang connect dari Leo Murphy, tim Alter Ego pun bisa menumbangkan beberapa pemain tim Geek Fam dan langsung mengamankan untuk di game pertama. Berhasil didapatkan dari itu adalah Raptor. Again and again punya kesempatan bisa memenangkan langsung di game yang pertama. Iron Hook kena lagi. Dan kini udah ada lagi satu player dari Geekfam. Patrick lah menjadi korban dan kemenangan hadir untuk Alter Ego Esports. Berbeda dengan di game kedua, dengan draft pick Alter Ego yang menggunakan Hayabusa untuk Sally Boy dan Chow hero power dari Leo Murphy, kedua tim ini pun bermain cukup seimbang lah untuk di early sampai mid game-nya ya kan. Tapi di menit 14 ini menurut gue Chow dari Leo Murphy sih gokil parah sih ya. Karena di momen Lord yang hanya tinggal sedikit darahnya, Murphy langsung gunain flicker ultinya ke Hans yang membuat Hans ini gak bisa pakai retry-nya. Dan Pai pun juga bisa langsung ngamanin Lord-nya. Di momen tersebut, tim Alter Ego juga bisa menumbangkan semua pemain tim Geek Fam dan memenangkan untuk di game kedua. Satu immortality dari Rapture akan dihilangkan karena Sally Boy sudah hadir. Satu wali Harmon dikeluarkan lagi Swan sebagai satu player tersisa pun juga tumbang. Rapture terakhir dan wipe out Alter Ego. What? Untuk MVP di game kedua ini ada Leo Murphy yang menggunakan Chow dengan KDA 144. Ini menurut gue nih Chow dari Leo Murphy sadis sih menurut gue, gokil. Lanjut di match kedua, tim Begitu Alpha juga berhasil mengalahkan tim Rebellion Zion dengan skor 2-1. Dan di sini ada sedikit yang cukup menarik kan, dimana tim Begitu Alpha pun tampil cukup berbeda dengan penampilan baru mereka, yaitu satu tim botak. Di sisi lain, komposisi roster mereka juga kali ini tampil sedikit berbeda, karena Botol kembali masuk menggantikan Rainbow di posisi mid laner. Untuk di game pertama, dengan draft pick Hellcard dari Max dan Battle yang memakai Cecilion, tim Begitu Alpha juga cukup unggul untuk dari segi objektif dan net worth di early sampai mid game. Di menit ke-14, setelah berhasil menumbangkan dua pemain tim Rebellion Zion, tim Begitu Alpha pun langsung bisa menumbangkan 3 pemain lainnya dan mengamankan untuk di game pertama. Ada satu King's Call membuat pergerakan dari Jisa gak bakal bisa kemana-mana untuk sekarang. Pomesa juga langsung menghilangkan sangat cepat. Menghilang sudah game yang pertama milik Bigatron Alpha. Di game kedua, tim Rebellion Zion melakukan pergantian pemain, di mana mereka memasukkan Fearless untuk menggantikan Jisa di posisi junglernya. Dengan draft pick yang sama-sama kuat dari kedua tim Begitu Alpha pun bermain cukup baik dan bisa mengungguli permainan untuk di early sampai mid game. Di menit 13, dengan berhasil menarik dua pemain Rebellion dari KYY, tim Begitu pun langsung bisa menumbangkan 4 pemain tim Rebellion Zion dan langsung memenangkan untuk di game kedua. Pokok tapi Matt berhasil untuk menghentikan Fearless. Virus juga tumbang tersampol seorang diri. 4. Seperti apa hasilnya kan untuk sekarang Jihasikan langsung dipercaya. Begitu aja sakit banget. Dan ballnya langsung menghilang. Mencoba untuk bermain all out berminggu-minggu. Tapi inilah mereka ter-wipe out. Dan kemenangan untuk Bigatron Alpha. Dan MVP di game kedua ini adalah KYY yang menggunakan Mathilda dengan KDA 3012. Di match ketiga, laga Royal Derby leg kedua, tim RRQ Hoshi juga berhasil mendapatkan poin penuh setelah mengalahkan tim Onyx Sport dengan skor 2-0. Dengan komposisi roster yang saling menurunkan tim inti dari kedua tim, permainan dari kedua tim ini bisa gue bilang juga cukup seru lah untuk pertandingannya. Seperti di game pertama, dengan draft pick yang bisa gue bilang sama-sama kuat dan menggunakan hero powernya, tim RRQ Hoshi juga bisa menguasai permainan, di mana mereka cukup unggul dari segi objektif dan net worth
di early sampai mid game. Di menit 13, dengan momen Iron Hook Finn yang connect kedua player tim Onyx Sport, mereka juga langsung bisa mengamankan untuk di game pertama. Di belakang cewek masih bisa keluarkan sosoknya. General Seven tumbang, tapi sekarang membalas itu Seven hilang. Langsung menghilangkan beberapa wave minananya saja. Kali ini wipeout untuk Onyx Sport yang kemenangan hadir untuk RRQ OC. Di game kedua ini menurut gue pertarungan cukup seru lah ya kan, dimana dengan draft pick dari tim Onyx Sport yang menggunakan combo Johnson Kadita dan RRQ yang menggunakan Aulus dari Albert, untuk di early sampai mid game, tim RRQ Hoshi juga sempat tertinggal objektif dibandingkan tim Onyx Sport. Apalagi untuk di early-nya banget, si Albert sendiri juga sempat kewalahan lah ya kan, karena dia terpick off 2 kali dengan combo Johnson Kadita. Tentunya dengan combo Johnson Kadita ini membuat tim RRQ Hoshi sempat tertekan lah ya kan, dan hanya bisa menahan sampai mendapatkan momen. Tentunya dengan berhasil menahan sampai ke late game, di menit ke-20 di momen team fight, walaupun Finn sempat terculik dari tim Onyx Sport, tapi 4 pemain RRQ lainnya juga bisa bermain cukup rapi lah ya kan, dan menjaga positioning mereka, yang dimana mereka juga bisa membalikkan keadaan dan menumbangkan 4 pemain tim Onyx Sport dan langsung melakukan one strike push ke tim Onyx Sport dan memenangkan di laga Royal Derby. Udah ada lagi nih Biru Passion, saatnya mundur lagi karena yang berbeda, tapi Buset tertinggal di bagian belakang. Keyboy-nya menjadi sasaran. Akankah kali ini menjadi segudang RRQ OC untuk bisa membalikkan keadaan? Inilah jurus yang udah kita omongin dari tadi. Udah ada seorang diri. RRQ terbuka kesempatan untuk melawan comeback di game kali ini. Masuk area tengah, gak peduli apapun. Game kedua berhasil dimenangkan oleh tim RRQ OC. Wow, leg kedua Royal Derby menjadi milik RRQ OC. Walaupun Untuk MVP di game kedua ini adalah Albert yang menggunakan Aulus dengan KDA 737. Selain itu, untuk hasil klasemen sementara di hari kedua ini, di posisi pertama ada tim RRQ Hoshi dengan plus 10 poin, di posisi kedua ada tim Aura Fire dengan plus 7 poin, di posisi ketiga ada tim Onyx Sport dengan plus 4 poin, di posisi keempat ada tim Altrigo Sport dengan plus 2 poin, di posisi kelima ada tim Poseidon, di posisi keenam ada tim Bigitron Alpha yang kembali naik. Dan di posisi ketujuh ada tim Rebellion Zion yang kembali turun. Dan di posisi ke-8 masih dengan tim Geek Fam. Untuk MVP standing, di posisi pertama masih Kabuki dengan 45 poin. Di posisi kedua ada Albert dengan 40 poin. Di posisi ketiga ada Sally Boy dengan 30 poinnya. Dan di posisi keempat ada Clay. Dan ini dia untuk jadwal hari ketiga, minggu kelima, regular season MPL ID season 9. Di match pertama ada tim Rebellion Zion melawan tim Alter Ego, dan di match kedua ada tim Onyx Sport melawan tim Aura Fire. Jadi tinggal kita tunggu aja apakah tim Aura Fire ini bisa mengalahkan tim Onyx Sport nantinya. Oke, mungkin itu aja untuk hasil pertandingan di hari kedua dan jadwal hari ketiga minggu kelima regular season MPL ID season 9. Like, share, dan subscribe jika lo suka dengan konten gue kali ini, dan tungguin konten-konten gue selanjutnya. Bye!